Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Pandu. Nah, di video kali ini Kak Pandu akan membahas materi program linier. Ini matematika kelas 10 SMK gitu ya. Jadi apa itu program linier? Kita langsung saja ke materinya. Let's go. Yang pertama adalah pengertian program linier. Program linier merupakan suatu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah yang diterjemahkan ke dalam suatu model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Nah, dengan mencari nilai optimum, optimum itu maksimum atau minimum tergantung dari permasalahannya, dari fungsi objektif atau fungsi tujuannya gitu. Oke, selanjutnya model matematika. Nah, permasalahan yang melibatkan sistem pertidaksamaan linier perlu disederhanakan dengan cara membuat permodelan dalam bentuk model matematika yang menggunakan variabel atau notasi matematika. Nah, kemudian fungsi objektif dan nilai optimum. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuan merupakan fungsi yang akan dicari nilai optimumnya, maksimum ataupun minimum. Bentuk umum fungsi objektif adalah seperti ini: fx, y sama dengan ax plus by. Nah, nanti a sama b-nya tergantung dari permasalahannya gitu. Nah, kemudian nilai optimum ditentukan dengan cara memasukkan nilai variabel x dan y yang merupakan penyelesaian ke fungsi objektif gitu. Jadi x dan y ini seperti yang Kak Pandu bilang tadi, substitusi ke fungsi objektif dan fungsi tujuan di atas ini x dan y-nya. Nah, titik optimum terletak pada salah satu titik ekstrim atau titik pojok daerah penyelesaian. Jadi nanti penyelesaiannya akan berupa gambar atau grafik gitu ya. Kemudian ada daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaian itu kan pasti ada pinggir-pinggirnya itu. Nah, di setiap pinggirnya itu ada titik pojok gitu namanya. Nah, nanti itu kita cari koordinat titik pojoknya, kemudian kita substitusi ke fungsi tujuannya ini fx, y-nya ini gitu. Oke, untuk lebih memahami ini Kak Pandu berikan contoh. Nah, usaha peternak belut memiliki 25 wadah yang dapat menampung 2 jenis belut untuk menampung 1200 bibit gitu. Jadi maksimal 25 wadah ini bisa menampung 1200 bibit gitu. Nah, daya tampung maksimum masing-masing wadah 60 bibit belut jenis 1 dan 40 bibit belut jenis 2. Nah, jika mau memasukkan belut jenis 1, maka wadah itu memuat 60 bibit. Kalau misalkan mau memasukkan bibit belut jenis 2, hanya bisa menampung 40 gitu maksudnya. Nah, tingkat kematian sampai masa panen adalah 15%. Jadi 15% dari 60 dan 15% dari 40 itu tingkat kematiannya 15% itu. Dan satu ekor belut dijual dengan Rp1.500 untuk jenis 1, kemudian Rp2.000 untuk belut jenis 2. Nah, tentukan belut jenis 1 dan belut jenis 2 yang perlu dipelihara agar memperoleh hasil penjualan maksimum gitu. Nah, gimana caranya mengeluarkan biaya seminimum mungkin untuk memperoleh penghasilan atau penjualan yang maksimum gitu. Jadi ini tujuannya kita belajar program linier. Oke, kita lanjutkan saja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah permasalahan tersebut dapat diinterpretasikan dalam tabel terlebih dahulu agar mempermudah membuat model matematikanya. Misalkan banyak bibit belut jenis 1 adalah X wadah dan banyak bibit belut jenis 2 adalah Y wadah. Nah, sekarang kita buatkan tabelnya. Kolom paling kiri wadah, kemudian daya tampung, kemudian banyak 85% hidup. Jadi tadi karena 15%-nya mati, ya berarti yang hidupnya 85%. Kemudian penjualan bibitnya 1.500 ini untuk yang jenis 1, 2.000 untuk jenis 2. Nah, belut jenis 1 daya tampungnya 60 untuk di wadah tersebut. Kemudian kalau bibit belut jenis 2 menampung 40. Kemudian maksimum hanya bisa menampung 1.200 gitu. Dari 25 wadah itu ya. Kemudian untuk belut jenis 1 kan wadahnya X. Kita misalkan tadi wadahnya X, kemudian belut jenis 2 wadahnya Y, dan maksimum ada 25 wadah yang tersedia gitu.
Kemudian 51 yang hidup ini yaitu 85% kali 60-nya ini ya. 85% kali 60 tersebut. Ini 85% dari ini. 85% dari 60 ini 51. Kemudian yang 34 ini 85% dari 40-nya yaitu sorry kok sama dengan ini. Hapus. Itu kali maksudnya dari itu kali, jadi 85% dikali 40 itu adalah 34. Itu. Kemudian penjualan ini berarti kan 51 yang hidup, 1500 dikali 51 yaitu 76.500. Kemudian 2000 dikali 34 68.000. Oke. Nah, kemudian fungsi kendala yang didapatkan yang pertama adalah daya tampung yaitu 60 dikali X-nya, kemudian 40 dikali Y-nya kurang dari sama dengan 1200 gitu. Karena maksimum hanya 1200, jadi maksimum 1200 atau kurang dari itu gitu. Kemudian ini disederhanakan ya, sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi 20. Dibagi 20, dibagi 20 gitu. Jadi ini dapat fungsi yang di kanan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Nah, kemudian banyak wadah ini yang di kanan x sama y nya ini kurang dari sama dengan 25 kayak gitu. Kemudian banyak wadah bernilai positif. Jadi kan wadah itu tidak mungkin apa namanya ya ada yang negatif, minimal tidak ada gitu, atau maksimum ada berapa tadi? Totalnya 25 X dan Y nya ini. Jadi wadah itu bernilai positif, X nya lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0 itu. Kemudian yang lagi satu adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Tadi kan bentuknya fx, y sama dengan ax plus by. Nah, a sama b nya itu kita ganti dengan ini. Jadi penjualan bulat bibit 1, jadi x itu kan tadi mana dia? X ini X wadah. Nah, itu kan untuk belut jenis 1. Makanya ini hasil penjualan belut jenis 1 ini itu sama dengan 76.500. Jadi ini 76.500-nya dikali X itu. Kemudian untuk belut jenis 2 penjualannya kan 68.000. Jadi 68.000-nya dikali Y karena belut jenis 2 ini Y wadah gitu. Oke, jadi kita dapat udah fungsi kendala 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60, kemudian x plus y kurang dari atau sama dengan 25, kemudian x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuan atau objektif fx, y sama dengan 76.500x plus 68.000y. Jadi itu kita dapat fungsi kendala sama fungsi tujuan. Nah, kemudian untuk memecahkannya kita perlu melakukan langkah-langkah berikut, yaitu membuat grafik dan mencari daerah penyelesaiannya. Oke, yang pertama untuk membuat grafiknya kita harus menentukan titik potong garisnya dulu. Jadi kan kita dapat tadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Nah, untuk menentukan titik potong kita jadikan dia persamaan gitu ya. Jadi ini sama dengan 60. Nah, kemudian kita cari sekarang titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y, x-nya 0. Nah, kalau x-nya di sini 0, 3 kali 0 kan 0, 2y sama dengan 60, berarti y-nya sama dengan 30 dapat. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu x, jadi y-nya 0. Jadi kalau y-nya 0 di sini, berarti 2 kali 0 kan 0, berarti 3x sama dengan 60. Berarti x-nya adalah 20. Jadi kita dapat koordinat titik potongnya 0,30 dan 20,0. Kemudian yang lagi satu juga sama caranya, x plus y sama dengan 25. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 25. Kalau y-nya 0, sorry macet dikit. Kalau y-nya 0, maka x-nya adalah 25 gitu.
Jadi kita dapat koordinatnya 0,25 dan 25,0. Nah, sekarang kita buat garisnya atau grafiknya. Jadi seperti ini. Jadi perhatikan yang pertama itu 3x plus 2y sama dengan 60. Ini garis yang biru. Lihat titik potongnya yang pertama 0,30 ini. Kemudian 20,0 ini. Nah, selanjutnya yang hijau x plus 2y sama dengan x plus y sama dengan 25. Jadi titik potongnya 0,25 dan 25,0. Jadi kita dapat grafik seperti ini berupa persamaan garis lurus yang berpotongan ini ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Kita lanjut. Yang pertama kita lakukan uji titik dulu. Tuh. Uji titik kita langsung aja tampilkan ke grafiknya. Jadi kita uji titik, perhatikan kan tadi dapat persamaan garis biru dan hijau ini. Nah, kemudian untuk melakukan uji titik kita ambil titik di luar garis biru dan hijau. Jadi biasanya yang lebih gampang dipakai adalah titik ini 0,0 ini. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, sekarang perhatikan bahwa titik 0,0 ini ada di bawah garis atau di kiri. Di kiri lah gitu istilahnya. Jadi yang pertama ambil titik 0,0 substitusi ke pertidaksamaan ini 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Jadi ganti x-nya 0, y-nya 0. Jadi kita dapat 0 kurang dari sama dengan 60. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan 60? Iya, berarti benar. Kemudian ambil titik 0,0 juga karena itu tidak dilalui kedua garis gitu ya. Jadi kita boleh ambil. Maka x plus y kurang dari sama dengan 25 ini diganti x dan y-nya 0. Berarti 0 kurang dari atau sama dengan 25. Apakah benar? Ya, benar. Berarti daerah ke bawah atau daerah yang melalui 0 itu daerah benar. Nah, tetapi Kak Pandu biasanya ajarkan kita arsir yang salah gitu. Kalau kita misalkan buat orek-orek di buku ya, agar daerah penyelesaiannya itu bersih gitu, biar gampang kita melihatnya. Jadi daerah penyelesaian yang salah Kak Pandu arsirnya di sini ya. Jadi yang pertama itu kan untuk garis 3x plus 2y sama dengan 60 ini. Daerah benarnya kan melalui 0, berarti ke bawah tuh, berarti yang salahnya ke atas. Jadi yang salahnya ini ya, salahnya ke sana. Kita arsir. Oke. Nah, kemudian ini juga yang kedua x plus y kurang dari sama dengan 25. Itu juga benar kalau dia melalui 0, berarti ya kalau yang salahnya, kalau yang salahnya ke atas juga. Lawannya dia. Oke, lagi satu untuk x lebih dari sama dengan 0 tadi dan y lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti x sama dengan 0 itu sumbu y yang vertikal. Kalau yang lebih dari berarti kan ke kanan ya, yang benar. Nah, kalau yang salahnya berarti ke kiri dia. Ini dia ke kiri. Oke, kemudian untuk y lebih dari sama dengan 0, y sama dengan 0 itu sumbu x. Jadi yang lebih dari sama dengan 0 kan ke atas, berarti daerah yang salahnya ke bawah. Ini kita arsir ke bawah. Itu. Ya. Nah, jadi sekarang daerah yang tidak dilalui arsiran yang mana? Nah, daerah yang tengah ini. Yang warna merah muda ini yang berisi tulisan DP atau daerah penyelesaian. Jadi nanti ini bersih dia, tidak dilalui oleh arsiran yang kita buat tadi gitu. Jadi gampang dilihatnya. Berarti daerah penyelesaian yang ini yang berwarna merah muda. Dan perhatikan titik pojoknya di sini Kakak buat ini O, ini B, ini D dan ini C. Nah, perhatikan koordinat-koordinatnya ini. Kita cari nanti koordinat-koordinat keempat titik ini gitu di slide selanjutnya. Nah, menentukan titik pojok seperti yang Kak Pandu bilang tadi, perhatikan tadi titiknya
O, B, C, D. Nah, dari permasalahan tersebut ada 4 titik pojok gitu ya, O, B, C, D itu. Yang pertama titik O udah pasti 0,0. Kemudian B-nya 20,0 ya. C-nya 0,25. Ini 0,25. Nah, D-nya sekarang, D-nya kan belum kita cari, nggak bisa kita tentukan langsung gitu dengan melihat grafik. Tapi harus kita cari. Caranya mencari gimana? Nah, titik D ini adalah perpotongan antara garis yang biru dan garis yang hijau, yaitu garis yang biru persamaannya 3x plus 2y sama dengan 60, kemudian yang hijau x plus y sama dengan 25. Nah, caranya mencari koordinat titik D itu adalah dengan mengeliminasi persamaan kedua garis itu. Nah, DA, B merupakan titik potong 3x plus 2y sama dengan 60 dan x plus y sama dengan 25. Gunakan cara eliminasi kemudian substitusi. Nah, yang pertama ini kan persamaan garisnya ini 2. Nah, sekarang perlu kita samakan salah satu variabelnya. Koefisiennya maksudnya kita samakan. Entah x-nya atau y-nya. Di sini Kak Pandu samakan koefisien y-nya. Jadi yang di bawah yang ini kita kalikan 2 agar sama dengan yang di atas nih, koefisiennya 2. Jadi ini semua dikalikan 2 ya. X plus y sama dengan 25-nya. Jadi 2x. Ini 2y, 25 kali 2, 50 ya. Sekarang sudah sama. Ini koefisiennya 2y, 2y. Dan itu plus-plus keduanya. Nah, untuk menghilangkannya kita kurangin ya. Kita kurangin. Nah, yang pertama 3x kurang 2x. 1x atau x. Kemudian 2y kurang 2y, 0 ya. 60 kurang 50, 10. Jadi kita dapat nilai x-nya 10. Nah, kemudian substitusi x sama dengan 10 ini ke salah satu persamaan garis di atas. Jadi kita ambil yang paling simpel, yang paling sederhana, yaitu x plus y sama dengan 25. Nah, kemudian kita ganti x-nya dengan 10 tadi kan kita udah dapat ya 10. Berarti 10 ditambah y sama dengan 25. Jadi y-nya adalah 15. Maka koordinat titik D yang kita dapat adalah 10,15 itu. Jadi itu kita dapat. Nah, sekarang kita sudah dapat keempat koordinat titik itu. Nah, sekarang keempat koordinat titik pojoknya ini dari daerah penyelesaian kita substitusi ke fungsi tujuan. Nah, sekarang kita perhatikan tabel berikut. Oke, jadi di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri titik pojok, titik O 0,0, titik B 20,0, titik C 0,25 dan titik D 10,15. Oke. Kemudian yang di kolom yang di kanan nih fungsi tujuan fx, y sama dengan 76.500x plus 68.000y. Nah, sekarang kita substitusi ini x sama y-nya. Ini karena 0,0 berarti x-nya 0, y-nya 0. Jadi kita dapat nilai 0. Kemudian B 20,0, maka F 20,0-nya adalah 76.500 kali 20 plus 68.000 kali 0. Jadi kita dapat 100 berapa nih? Sorry, 1.530.000. Kemudian C 0,25. Jadi F 0,25-nya adalah 76.500 dikali 0, kemudian ditambah 68.000 dikali 25. Jadi kita dapat 1.700.000. Kemudian D 10,15. Jadi F 10,15-nya adalah 76.500 dikali 10 plus 68.000 dikali 15. Jadi kita dapat 1.785.000. 17.850.000. Jadi itu kita dapat. Oke, kemudian apa Kak Pandu salah tulisnya? Kayaknya Kak Pandu salah ngaliin deh. Jadi itu berapa ya? 1.785.000 kayaknya. Ya, ini lebih nolnya lagi 1 ya. Lebih nolnya lagi 1, yaitu 1.785.000. 17 juta. Sorry, 1.785.000 gitu. Nah, jadi kesimpulannya mana nih, lihat yang paling maksimum gitu. Yang paling maksimal. Jadi 1.785.000.
Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai maksimumnya adalah 1.785.000. Nah, di sana Kak Pandu kebanyakan ya 0 ya. Jadi ini yang diperoleh jika memelihara 10 wadah berisi 60 ekor bibit belut jenis 1. Nah, ini 10 wadah untuk belut jenis 1, kemudian 15 wadah untuk belut jenis 2. Jadi itu nilai maksimumnya 1.785.000. Nah, jadi itu contoh permasalahan untuk program linear. Jadi kita harus bisa memodelkan dulu ke dalam bentuk matematika, baru kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah seperti tadi yang Kak Pandu jelaskan. Nah, jadi pentingnya sih yang pertama harus bisa mengubah dulu ke dalam bentuk model matematika. Oke, silakan kalian pelajari ini dengan baik, kemudian kalian terapkan untuk menjawab soal-soal yang lainnya tentang program linear gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Kak Pandu selanjutnya.